Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan bulan kitab suci nasional yang kedua. Siapa yang sampai saat ini belum baca kitab suci? Nah, sekarang kita cari Alkitabnya, kita siapkan Alkitabnya, nanti kita akan membaca sama-sama. Untuk tema pertemuan PKSN yang kedua, aku solider dengan sesama. Aku solider dengan sesama. Solider itu apa ya? Solider itu perasaan senasib sepenanggungan. Misalnya ada teman yang kehausan, dia lupa membawa minum. Kita yang punyai bekal minum yang lebih, kita bagikan. Ada teman yang lupa membawa, nggak punya makan siang, makanan kecil, makanan ringan. Kita yang punya makanan ringan kecil, snack, makanan, kalau kita punya lebih, bisa kita bagikan. Nanti kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita solider dengan sesama. Dengan solider dengan sesama berarti kita ikut menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama kita. Jadi yang belum siapkan kitab suci masih diberi kesempatan untuk mencari kitab sucinya. Nanti kita akan baca sama-sama. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara.
Nah, sekarang kita mau membaca Alkitabnya sama-sama. Kita buka Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Nah, Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Nah, yang sudah bisa membaca, silahkan dibaca sendiri-sendiri dulu. Yang belum bisa membaca, minta tolong kakaknya atau orang tuanya untuk membacakan. Nah, kakak beri waktu 1 menit untuk membaca sendiri-sendiri dulu ya. Nah, saatnya kita akan membaca bersama-sama. Namun sambil membaca kita mau bermain dulu. Nah, nanti dengarkan instruksi dari Kak Galih, apa yang Kak Galih perintahkan di tengah-tengah cerita ya. Nah, nanti dengarkan instruksi Kak Galih ketika Kak Galih membacakan. Ada instruksinya. Bacaan dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Sekarang adik-adik cari benda-benda barang-barang yang berhubungan dengan makan. Cari benda barang-barang yang berhubungan dengan makan. Waktunya 1 menit. Ayo cepat. Cari benda-benda yang berhubungan dengan makan. Nah, yuk cari. Yang sudah boleh ditunjukkan di depan layar biar kelihatan. Yuk, waktunya 1 menit. Silahkan dicari. Nah, sudah diperlihatkan benda-benda yang berhubungan dengan makan. Wah, ada yang bawa piring, sendok, garpu. Nah, diletakkan dulu yang sudah diperlihatkan di layar. Letakkan dulu. Sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ceritanya dulu. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Sekarang cari benda-benda barang-barang yang berhubungan dengan minum. Kalau kita minum, benda-benda apa yang berkaitan dengan minum? Waktunya sama. Ayo, 1 menit. Kita cari benda-benda barang-barang yang berhubungan dengan minum. Nah, yuk dicari. Siapa yang cepat lalu kembali tunjukkan di depan layar. Nah, ada yang bawa gelas cangkir. Ada yang bawa air mineral. Banyak sekali. Nah, yuk masih diberi kesempatan mencari benda-benda yang berhubungan dengan
minum. Kalau tadi benda-benda berhubungan dengan makan, sekarang minum. Nah, sudah? Nah, kita lanjut ceritanya. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Sekarang perintahnya Kak Galih, cari benda-benda yang berhubungan dengan jika ada tamu datang, kita ngapain? Nah, jika ada tamu datang, kita mempersiapkan barang-barang apa, benda-benda apa, ya. Nah, bisa alas duduk, nah, bisa kursi. Nah, yuk silahkan. Jika ada tamu datang, apa yang biasa kita lakukan? Senyum juga bisa. Nah, kalau ada orang asing datang, biasanya ada yang memanggilkan mama papanya. Nah, karena mungkin takut ya. Nah, silakan cari hadirkan benda-benda yang berhubungan dengan ketika ada tamu datang. Nah, ada yang beri makan kecilan, oh snack. Nah, lanjut lagi. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Sekarang dalam waktu 1 menit cari pakaian. Nah, bisa pakaian kita. Nah, cari pakaian, baju, kaos. Nah, yuk, waktunya 1 menit. Nah, yuk, cari benda-benda yang berhubungan dengan pakaian. Bisa celana, baju, kaos, sweater. Nah, lanjut lagi ceritanya. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Nah, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan ketika kita saat ini di masa pandemi ada teman yang sakit yang nggak boleh ditengok? Apa? Berdoa. Gimana sikap doa? Nah, di masa ini ketika ada yang sakit, karena kita belum bisa menjenguk, kita berdoa. Kita mendoakan dari rumah kita masing-masing. Sekarang kakak mau lihat sikap berdoa yang baik. 1, 2, 3. Nah, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar ini itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Mana barang-barang yang berhubungan dengan makan? Tunjukkan, diangkat. Nah, diangkat ayo, berhubungan dengan makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum? Tunjukkan barang-barang yang berhubungan dengan minum. Nah, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan? Yo, mana tadi benda-benda yang berhubungan dengan ketika ada tamu datang? Nah, tunjukkan, diangkat. Dan memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Mana pakaiannya? Nah, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Sikap doanya gimana? Nah, tidak ada orang sakit. Nah, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, mana benda-benda yang berhubungan dengan makan, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, mana benda-benda yang berhubungan dengan minum haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Diangkat.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Mana pakaiannya diangkat? Nah, yo kaos, baju, ada yang bawa sarung. Nah, ketika aku tidak memberi Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Mana lapar? Barang-barang bukan dengan lapar? Tunjukkan. Atau haus? Nah, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, tadi kita sudah membaca sama-sama kitab sucinya sambil bermain. Nah, adik-adik juga bisa bermain habis ini secara online. Nah, nanti linknya bisa dilihat di bawah deskripsi videonya ya. Nanti ada 2 permainan untuk kelas kecil. Bermain bingo, membuka kartu dengan tulisan dengan jawaban yang sama, pasangan yang sama. Kemudian untuk kelas besar bisa menjawab melengkapi apa yang menjadi pertanyaan dan jawabannya. Linknya ada di sini, tentu sini, dan nanti ada di bawah deskripsi. Nah, kita nanti bisa bermain online. Habis ini kita nanti diklik deskripsi linknya, lalu kita bisa bermain sambil mengikat cerita yang tadi Kak Garis ceritakan. Nah, selamat bermain. Siapa yang masih ingat bacaan yang barusan kita dengar tadi? Siapa yang mau menjadi kelompok kambing? Oh, nggak ada yang tunjuk tangan. Kelompok kambing. Nah, nggak ada yang tunjuk tangan. Kelompok domba. Siapa yang tunjuk tangan? Nah, kelompok domba. Nih, domba. Diletakkan di sebelah kanan atau kiri? Tadi di sebelah kanan, dikumpulkan sendiri kelompok kambing sebelah kiri, kelompok domba sebelah kanan. Untuk menjadi kelompok domba, syaratnya apa tadi? Kita harus solider dengan sesama kita. Supaya kita bisa menjadi kelompok domba yang diletakkan di sebelah kanan, kita harus solider dengan sesama. Kita harus mempunyai perasaan senasib sepenanggungan. Kita harus mempunyai perasaan senasib sepenanggungan. Jika ada teman yang lapar, kita memberi makanan. Ketika ada orang yang haus, kita memberi minuman. Ketika ada teman yang sakit, kita mendoakan, atau kalau bisa mengunjunginya jika memungkinkan. Kalau ada orang lain yang kekurangan pakaiannya kok masih yang dipakai itu aja, pakaiannya kok kotor. Nah, kita punya pakaian yang sudah tidak kita pakai tapi masih pantas digunakan, bisa kita berikan. Memberi pakaian kepada orang yang telanjang, kok dari katakan bacaan Injilnya tadi ya. Jadi seragam-seragam, baju-baju sekolah yang sudah kita tidak pakai dan masih bagus bisa kita simpan. Lalu kalau ada kesempatan kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu apalagi tadi ya, ketika ada orang asing, engkau beri aku tumpangan. Nah, intinya memberikan keterbukaan ya. Jadi biasanya orang asing itu kan bingung ya, mau nanya kemana-kemana, nggak ada tujuan atau mau melanjutkan perjalanan, tetapi karena sudah malam. Nah, kalau kita punya tempat yang memungkinkan, kita bisa memberikan tempat untuk istirahat bagi mereka. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Nah, jadi besok kalau kita punya sudah
besar, nah udah punya kesempatan, kita nanti bisa minta kalau ada sebuah kegiatan atau organisasi lain atau komunitas lain yang sedang mengadakan kunjungan ke penjara, ya, kita bisa ikut serta. Biasanya kelompok-kelompok doa itu biasanya rutin selalu ada kunjungan ke lembaga pemasyarakatan. Nah, kita bisa tahu bagaimana sih perasaan saudara-saudara kita yang harus terpaksa menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi supaya kita bisa menjadi kelompok domba, kita harus solidar dengan sesama kita. Karena sesama kita apa tadi dalam bacaan? Kok kambing tadi protes? Kenapa sih, kapan saya bisa melihat kamu lapar? Kapan sih saya bisa melihat Tuhan lapar, Tuhan haus? Nah, lalu Tuhan menjawab apa tadi? Ketika melihat ada sesama yang lapar, kamu tidak memberi aku makan. Nah, kambingnya tadi, kelompok kambing itu melihat ada sesama yang lapar tapi tidak memberi makan. Melihat ada orang lain yang haus, kelompok kambing tadi tidak mau memberi minuman. Jadi teman-teman di sini mau menjadi kelompok kambing atau kelompok domba? Kelompok domba. Jadi Tuhan hadir lewat sesama kita yang kita jumpai. Di sekeliling kita, hal kita di sekitar kita yang membutuhkan perhatian, disitulah Tuhan hadir. Jadi kita diingatkan untuk bulan kitab suci yang kedua ini supaya kita bisa solidar dengan sesama kita, terutama di masa pandemi ini. Banyak sekali orang-orang yang kekurangan. Misalnya teman-teman punya kuota internet banyak, nah jangan sungkan-sungkan membagikan wifi-nya kepada teman-teman yang membutuhkan, ya. Apa yang bisa kita bagikan, nah supaya kita bisa menjadi kelompok domba. Nah, habis ini kita mau membuat kreativitas seperti ini supaya kita ingat, supaya kita ingin tetap menjadi kelompok domba. Selamat berkreasi.